Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semua bersukacita hari ini? Yeay, Kak Lydia juga bersukacita bersama dengan adik-adik kita akan bersekolah minggu. Wah, tidak terasa hari ini kita sudah ada di rangkaian acara Paskah ya, menyambut Paskah. Kalau hari ini adik-adik melihat ada daun-daun palma mungkin yang dilambai-lambaikan. Ya, melihat? Ya betul, karena hari ini kita memperingati peristiwa ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorakan sorai, Kristus Raja Damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Wah, itu ramai sekali waktu itu adik-adik. Ya, orang banyak menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan melambai-lambaikan daun palma. Terus mereka juga menggelar jubahnya di jalan untuk Tuhan Yesus lewat. Luar biasa ya. Tuhan Yesus datang masuk ke kota Yerusalem naik mobil. Bukan ya? Oh, naik keledai. Wah, adik-adik pinter nih. Pasti anak-anak Tuhan yang setia baca Alkitab jadi tahu ceritanya ya. Iya, Tuhan Yesus naik keledai loh Kak Lydia ini ya, mosok naik mobil ya. Nah, karena Kak Lydia tahu adik-adik ini setia baca firman Tuhan, pastinya adik-adik di rumah adalah anak-anak yang setia juga ikut Tuhan Yesus ya. Itu salah satu bentuk adik-adik setia ikut Yesus, yaitu baca Alkitab, ya kan? Baca firman Tuhan. Kalau gitu sama-sama kita mau membuka sekolah minggu pagi hari ini, kita mau bersama-sama nyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku. Yuk! Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Malah sendiri ku ikut Yesus, malah sendiri Yesus, malah sendiri
Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami sampai Tuhan rela hadir di dunia ini. Dan sebentar lagi Tuhan, di minggu-minggu yang akan datang, kami akan memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk kami. Tuhan, kami mau sekolah minggu, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Itu sebagai bentuk rasa syukur kami dan juga kasih kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebagai wujud kita itu mengikut Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, salah satunya adalah dengan kita menaati firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah belajar untuk terus taat pada firman Tuhan? Memang tidak mudah dan tidak hanya sekali dua kali kita mungkin melanggar ya, tapi bisa sering kali kita melanggar. Setelah kita melanggar, wah pintar, adik-adik pasti langsung minta ampun ya, maaf Tuhan Yesus, atau minta ampun Tuhan Yesus, saya melanggar perintah Tuhan, saya melanggar apa yang Tuhan mau. Nah, kita akan terus belajar kalau kayak gitu adik-adik, mengusahakan yang terbaik menjadi anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus minta, taatilah orang tuamu, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus taat sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bilang, jangan bersaksi dusta. Nah, berarti kita nggak boleh apa? Nggak boleh bohong. Kita harus mengatakan yang sejujurnya. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Itu bukti kita taat, yaitu dengan melakukan semua perintah Tuhan. Sama-sama ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu Obey the Lord. Nah, kita sudah menyanyikan dari hati nih, Obey the Lord. Kita janji, Tuhan aku mau taat. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia, yang berjanji mau melakukan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama selaku anak yang setia. Siapa yang mau jadi anak yang setia? Saya. Oke, yuk kita sama-sama menyanyikan selaku anak yang setia.
kita bersama mempersiapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang saat ini kami mau dengar melalui cerita firman Tuhan. Kami rindu Tuhan cerita ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan kami boleh belajar menaati apa yang Tuhan Yesus katakan melalui kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati waktu pemberitaan firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali ya Kak Laura ketemu lagi sama adik-adik di rumah atau di mana saja. Nah, gimana liburannya kemarin? Sudah masuk ya? Gimana setelah seminggu masuk sekolah? Apakah sudah mulai terbiasa? Dari yang libur panjang, terus sudah mulai masuk sekolah lagi. Semoga tetap semangat ya. Nah, hari ini Kak Laura mau ajak adik-adik semua buat mendengar tentang sebuah cerita dari Alkitab. Tapi, coba ada yang tahu nggak? Kak Laura punya apa nih di sini ya? Ada yang tahu nggak ya? Ini namanya binatang apa? Burung bukan ya? Oh, bukan. No. Atau bebek ya? Kuek. Oh, bukan juga. Salah ya? Kalau gitu, ini namanya binatang apa ya? Dia punya paruh, dia juga punya ekor, dia punya 2 kaki. Oh, Kak Laura tahu. Namanya ayam. Betul kan? Iya, betul. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik? Suara ayam itu seperti apa sih? Ada yang bisa? Iya, betul. Nah, seperti suara ini nih, coba dengerin. Iya, seperti itu. Suara ayam kukuruyuk. Nah, hari ini Kak Laura mau cerita sebuah perikop di Alkitab yang berhubungan dengan ayam. Kira-kira ceritanya tentang siapa ya? Nah, pada masa itu, adik-adik masih ingat nggak? Tuhan Yesus punya banyak sekali murid-murid. Ada berapa ya murid Tuhan Yesus? Ada 12. Nah, ada 12 murid Yesus. Salah satunya bernama Bapak Petrus. Nah, kira-kira Bapak Petrus ini kenapa ya? Bapak Petrus ini melakukan sesuatu yang bikin hati Tuhan jadi sedih sekali. Karena Bapak Petrus tidak jujur. Loh, kok nggak jujur? Memangnya Pak Petrus ngapain? Jadi, pada masa setelah Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid Tuhan Yesus itu ketakutan sekali. Akhirnya mereka semua berlari dan berpencar. Nah, sementara Bapak Petrus menyaksikan Tuhan Yesus ditangkap. Tapi, Tuhan Yesus sebelumnya sudah kasih tahu, nanti kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Tapi Pak Petrus bilang, nggak mungkin Tuhan, aku itu sayang sekali sama Tuhan Yesus. Nggak mungkin aku menyangkal Tuhan Yesus. Menyangkal itu artinya kita tidak mau mengakui Tuhan Yesus. Nah, tapi ternyata itu benar-benar terjadi. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, Bapak Petrus itu kabur. Lari dia karena takut. Nah, tapi ada orang-orang yang mengenali dia. Loh, ini muridnya itu yang lagi ditangkap. Ini loh muridnya Tuhan Yesus. Terus kira-kira Pak Petrus bilang apa? Oh iya, aku murid Tuhan Yesus gitu. No.
Ternyata Pak Petrus ketakutan. Terus akhirnya dia tidak jujur, dia bohong. Dia bilang apa? Oh bukan. Aku gak kenal sama itu yang sedang ditangkap. Aku gak kenal sama Tuhan Yesus. Oh, Pak Petrus sudah berbohong 1 kali. Lalu dia jalan lagi. Jalan, ketemu lagi sama orang lain. Terus dibilang, loh iya, kamu yang mengikut dia ya? Yang mengikut Tuhan Yesus ya? Kamu muridnya kan? Kamu salah satu dari 12 muridnya kan? Pak Petrus bilang apa? Bukan. Salah orang. Bukan aku. Kalian salah lihat kali. Aku gak kenal tuh sama Yesus. Oh. Pak Petrus sudah berbohong berapa kali? 1, 2 kali adik-adik. Nah, lalu dia lari, dia mau kabur. Ketika dia sampai gerbang kota, ada lagi yang menemukan dia dan bilang, wah ini nih salah satu muridnya Tuhan Yesus tuh. Kemarin dia pergi kemana-mana sama Tuhan Yesus. Tuh logatnya aja sama logat orang Galilea. Sama nih. Kamu muridnya Tuhan Yesus ya, katanya gitu. Tapi Pak Petrus lagi-lagi bilang apa? Bukan. Salah, kalian salah orang. Aku bukan muridnya Tuhan Yesus. Bukan, kalian salah lihat. Tuh lo yang lain, bukan aku. Lalu seketika ada suara ayam berkokok. Kukuruyuk. Saat itu juga Bapak Petrus bersedih sekali. Dia berlutut tertunduk malu. Karena apa? Karena dia ingat kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan sudah pernah bilang, Petrus, sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Nah, berapa kali? Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. 3 kali Bapak Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Aduh, sedih sekali hatinya. Karena dia sudah berkata tidak jujur. Nah, adik-adik di rumah, kira-kira apa yang dilakukan Pak Petrus baik atau enggak ya? Dedot, no. Kita tidak boleh berkata yang tidak jujur. Jadi, walaupun adik-adik ketakutan, walaupun adik-adik khawatir, misalnya di sekolah ternyata hasil ulangannya jelek, terus harus dikasih lihat ke mama papa. Adik-adik memilih untuk berkata jujur atau mau bohong aja biar nggak dimarahin? Nah, kalau adik-adik di sini semua pastinya mau jujur ya kan? Walaupun nilainya tidak bagus dan walaupun mungkin mama papa akan marah sedikit atau kecewa sedikit, nggak apa-apa. Tapi kita harus tetap berkata jujur karena itu yang Tuhan mau. Setelah itu kita harus perbaiki, belajar lebih lagi, lebih rajin mencoba soal-soal yang dilatihkan supaya dapat nilai yang lebih baik. Jadi siapa di sini yang mau berkata jujur? Saya. Semuanya hebat. Nah, sebelum Kak Laura tutup cerita Tuhan hari ini, kita mau dengar ayat super dulu ya. Yuk, kita mau sama-sama buka Alkitabnya dari Amsal 16 ayat 13b. Yuk, kita buka sama-sama. Sekali lagi ya. Dari Amsal 16 ayat 13b. Sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama yuk. Dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Tuh, kalau kita mau dikasihi sama Tuhan Yesus, kita harus belajar untuk berbicara jujur. Jangan sebaliknya. Tuhan Yesus gak suka kalau anak-anaknya berbohong ya. Siapa yang hari ini mau janji
kalau kita akan selalu berbicara jujur, walaupun mungkin kita takut dimarahin, kita takut dihukum, kita takut tidak disukai, tidak punya teman-teman, tapi kita masih punya Tuhan Yesus yang akan selalu mengasihi kita ketika kita berbicara jujur. Yuk, kita mau sama-sama tutup cerita kita dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk dapat menjadi anak-anak yang selalu berkata jujur. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu berkata jujur dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, demikian dulu ya cerita hari ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana cerita hari ini adik-adik? Apa yang adik-adik pelajari? Oh ya, betul sekali. Kita belajar dari seorang murid Tuhan Yesus yang tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Ya, siapa namanya tadi? Petrus. Dia tidak berani mengatakan dia mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak berani mengatakan bahwa itu guruku, itu Tuhanku. Berani ya, mungkin karena dia takut ditangkap. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, beranikah kita menyaksikan iman kita? Kita menunjukkan kita anak-anak Tuhan? Sebagai ucapan syukur kita siapkan persembahan kita. Persembahan bisa adik-adik antarkan ke gereja. Ada kotak persembahan di depan gedung gereja, atau bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di dalam hidup kami, melalui Papa Mama, juga melalui orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami. Kesehatan, sukacita, itu semua berkat Tuhan yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan selalu setia, selalu ada untuk kami. Kami membawa persembahan kami Bapa, Engkau terimalah dan pakailah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita belajar dari Petrus. Kita mau belajar untuk mengatakan yang sebenarnya, walaupun mungkin ketika kita mengatakan yang sejujurnya, kita bisa ditegur. Misal seperti tadi, kita tidak boleh makan permen gitu ya. Terus ternyata kita makan permen, kita tahu kita salah. Kita minta maaf ya, harus itu mengakui kesalahan kita dan kita harus bertobat. Bertobat apa sih Kak? Bertobat itu berubah adik-adik dari sikap dan perilaku kita yang salah menjadi sikap dan perilaku yang benar, yang sesuai yang Tuhan mau, sesuai dan seturut dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab ya. Nah karena itu sama-sama kita mau menutup sekolah minggu hari ini. Karena sebentar lagi kita merayakan Paskah, kita juga memperingati Jumat Agung, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah ini nih adik-adik, kalau kita tidak mengatakan yang sebenarnya atau kita berbohong, Tuhan Yesus tuh sudah mati loh di atas kayu salib buat adik-adik dan buat kakak. Jadi kita hidup baru, kita bertobat ya, kita melakukan yang benar, kita melakukan yang baik agar pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak sia-sia. Yuk bersama kita katakan tanda paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus sebagai tanda cintanya Tuhan untuk adik-adik dan kakak. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk pipi
Sampai juga kita di akhir acara sekolah minggu hari ini adik-adik. Tetap ingat bahwa ketika kita mengatakan yang sejujurnya, mengatakan yang sebenarnya, itu akan lebih baik dan membawa kelegaan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, Tuhan Yesus menyertai adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat menyambut Paskah, Tuhan Yesus memberkati.